Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Farmasi D akan memaparkan mengenai regulasi di bidang kefarmasian. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk memilih agama, memilih kebangsaan, dan memilih status sosial. Adapun yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan yang fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Contohnya seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara pasti memiliki aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegaranya. Aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegara tersebut sering disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi penyelenggara suatu negara. Hukum dasar yang tertulis dalam konstitusi itu disebut undang-undang. Sementara itu, hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Proses awalnya itu untuk perumusan undang-undang dasar ditandai dengan dibentuknya BPUPKI. Nah, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Lalu disusun oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang kedua, itu dibentuk 3 panitia kerja, yaitu 1 panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang kedua panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga panitia pembelaan tanah air. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Nah, Insinyur Soekarno selaku ketua panitia melaporkan rancangan hukum dasar yang berisi 3 poin sebagai 21 rancangan pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence, 2 rancangan pembukaan undang-undang dasar yang isinya hampir sama dengan isi alinea keempat, Piagam Jakarta, yang ketiga rancangan batang tubuh undang-undang dasar yang terdiri atas 42 pasal. Sidang BPUPKI pun dilanjut pada tanggal 15 dan 16 Juli. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 1. Dalam undang-undang, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Yang kedua, ada sumber daya di bidang kesehatan, yaitu segala bentuk tenaga, dana, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang ketiga, ada pembekalan kesehatan merupakan semua bahan dan peralatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang keempat, ada sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang kelima, ada alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat. Selanjutnya, ada tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan. Yang ketujuh, ada fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, ada obat merupakan bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi. Yang terakhir, ada teknologi kesehatan merupakan segala bentuk atau metode yang ditunjuk untuk membantu menegakkan kesehatan. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2014 Pasal 1. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Surat izin praktek SIP hanya boleh digunakan untuk satu tempat praktek saja. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
pasal 9 dan 10. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A harus memiliki kualifikasi minimum diploma 3. Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Peraturan Perundang-undangan RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pasal 1, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Fasilitas kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Pasal yang kedua yaitu peraturan pemerintah ini mengatur pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, atau penyaluran dan pelayanan sediaan farmasi. Pasal ketiga yaitu pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan mutu dan kemanfaatan. Bab 2. Registrasi bagian ke-1 umum. Pasal 2. 1. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi. Kedua, surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Stra bagi apoteker, dan B. STR-TTK bagi tenaga teknis kefarmasian. Pasal 3, 1 STRA dan STR-TTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikeluarkan oleh Menteri. Yang kedua, Menteri mendelegasikan pemberian STRA kepada KFN dan STR-TTK kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. STRA dan STR-TTK berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan. Sumpah Apoteker PP 20 tahun 1962. Demi Allah, saya berjanji saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi leluhur jabatan kefarmasian. Dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. Saya ikrarkan sumpah janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Kode Etik Apoteker Indonesia. Pasal 1. Sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan sumpah dimulai dengan kata-kata demi Allah bagi mereka yang beragama Islam dan sumpah untuk agama lain. Pemakaian kata-kata demi Allah disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing. Pasal 2, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya, agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pasal 3, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 4, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5,
Di dalam menjalankan tugasnya, setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7, seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pasal 8, seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 9, seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Bab 3, kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pasal 10, setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagai ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11, sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. Pasal 12, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebar rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Bab 4, kewajiban apoteker atau farmasis terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya. Pasal 13, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan. Pasal 14, setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. Bab 5, penutup. Pasal 15, setiap apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang apoteker tidak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik apoteker Indonesia, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan atau organisasi profesi farmasi yang menanganinya yaitu ISFI, dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pemaparan materi dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.